Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wow, hari ini saya rasanya kayak piknik tipis-tipis ya, karena sekarang saya sedang berada di Bandaran Skyview. Ini kita lihat di belakang, ini dengan view Rawa Pening, ya betul ya. Indah banget deh ya kalau misalnya Anda bisa hadir di sini ya, tapi tetap protokol kesehatan. Bersama saya Nessa Gozal, tentunya di sini kita akan dialog parlemen dan sudah bersama dengan narasumber yang kita ajak piknik tipis-tipis juga. Wah, ini kan kita sekarang pokoknya kan perlunya piknik tipis-tipis ya Pak ya, nggak jauh-jauh, tetap prokes tapi bisa menyegarkan pikiran. Ada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Ferry Wawan. Apa kabar Pak Ferry? Baik, Mbak Nasa. Wah, senang sekali Pak kita bisa ketemu Pak. Ada Bapak Yuwanto, akademisi dari Undip. Selamat apa nih? Siang, sore? Ya, halo Mbak Nesa. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dengan segala macam kelas-kelas online-nya dan bimbingan online. Masih online terus. Masih online terus ya. Dan juga di ujung sana ada senior kami, senior di media tentunya Bapak Agus Widianto. Selamat siang sore Pak Agus. Selamat sore Pak. Pak, apa kabar Pak? Baik. Tetap menggebu-gebu, tetap semangat kalau Semangat, apalagi ada Pak Ferry dan Pak Yudi. Ya, ini karena kita lagi ada kumpul-kumpul gini, jadi saya itu beberapa waktu yang lalu biasa scrolling Pak ya, scrolling berita. Sampai akhirnya saya nemu berita di tahun 2019. Itu tercatat ada beberapa remaja yang kecanduan game online Pak. Ya, bahkan di Semarang juga ada. Di Semarang itu ada 3 remaja yang memang bahkan sudah diterapi karena dia sudah sangat kecanduan game online. Bahkan kalau saya nggak tahu ini harus ada klarifikasi memang, tapi hal ini bisa membuat pikiran ya, ada halusinasi, ada segala macam, bahkan ada yang alami gangguan syaraf segala macam. Ini saya jadi pingin ngebahas begitu bersama dengan Pak Ferry, Pak Yu dan juga Pak Agus gitu mengenai literasi media yang kita tahu bahwa obrolan mengenai literasi media itu sudah dibangun sejak dulu gitu ya, sejak bertahun-tahun, tapi sepertinya kita masih terus harus bring out the topic gitu. Oleh karena itu kita hari ini akan membahas mengenai meningkatkan pendidikan literasi media. Mungkin saya akan mulai dari Pak Ferry dulu. Pak Ferry, kalau misalnya kita ngomong tentang literasi media, kan nggak kurang-kurang sebenarnya. Begitu ya Pak ya, dari wakil rakyat nggak kurang-kurang, dari banyak pihak akademisi nggak kurang-kurang, kita bikin kayak gitu. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi Pak? Mbak Nesa dan seluruh pendengar dan pemirsa yang berbahagia. Sesungguhnya saya kira ini kemarin kami beberapa kali ke lapangan Mbak Nesa. Nah, ini mungkin ada pakar nih Pak Agi dan Mas Au ini. Ini kan kita sedang melakukan gencarnya untuk program vaksinasi. Ya. Ini ya, vaksinasi. Mungkin kalau kita ya, kesadaran kita di masyarakat perkotaan itu is okay. Tidak begitu terjadi sebuah penerimaan yang begitu timpang. Tetapi pro kontranya nggak begitu banyak ya Pak. Tapi ketika kemarin nih Pak Yu ya, ini coba nanti di perspektif akademisi ya, ketika di masyarakat pedesaan itu mereka menerima informasi vaksin itu sungguh di luar yang kita bayangkan. Ya. Misalnya apa Pak? Misalnya ini Pak. Jadi sekelas ya, mohon maaf ini, sekelas saudara-saudara kita yang setiap hari berangkat ke sawah itu meyakini bahwa kalau divaksin ini kita akan dipasang chip. Kemudian dikontrol oleh sesuatu kekuatan dan bisa dihidupkan, bisa dinyalakan. Oke. Itu satu. Kemudian yang kedua, jadi adalah keengganan masyarakat untuk menjalani atau menerima program vaksinasi. Nah ini adalah saya kira ini juga produk daripada tadi literasi yang rendah ini. Coba bayangkan Mbak Nesa ya. Sekelas saudara-saudara kita ya, itu bisa menyimpulkan
bisa kadang kalau berbicara itu seakan lebih paham daripada orang yang ahlinya. ahlinya, Iya. orang di bidang kesehatan. Enggak Pak, ini berbahaya. Waduh. Ini Pak, saya belum mau divaksin. Soalnya saya baca di grup WhatsApp, Pak. Iya. Iya. Karena kemudian apa? Saya justru enggak, ini karena saya baca tadi di media sosial, kemudian mendapatkan apa itu sumber-sumber berita yang memang kita juga tidak bisa menelusur. Nah, saya kira ini terpaan-terpaan informasi yang beragam kemudian menekan kita, apalagi sesungguhnya mereka kan sebenarnya awalnya tidak menerima, tidak menginginkan informasi itu datang, atau dia tidak membutuhkan informasi itu, tapi tiba-tiba informasi itu datang di depannya dan dikonsumsi begitu saja, masuk menjadi sebuah kesadaran, dan yang lebih parah lagi kemudian dia ikut memberikan testimoni atau menyebarkan kepada lingkungan masyarakat. Dan ini bagi kami tentu dan bagi kita semua bisa mengacaukan situasi sistem sosial kalau kemudian negara atau kita semua ini menganggap literasi persoalan yang mungkin yang belum misalkan hari ini, tapi sesungguhnya ini harus sama-sama kita harus sadar bahwa ini harus negara ini juga harus memberikan percepatan program pemahaman kepada masyarakat bahwa media ini jangan serta-merta kemudian kita terima, kita cerna, kemudian kita yakini kebenarannya, kalau kemudian tanpa kemudian harus kita pastikan sumber itu apa. Ini adalah salah satu contoh Mbak Nesa bagaimana informasi itu kalau kita bisa biarkan begitu saja bisa merusak sendi-sendi kehidupan dan norma sosial yang ada. Padahal kita sudah bau-membau bahwa sistem sosial ini berjalan dengan baiknya. Itu adalah contoh Mbak. Contoh nyata literasi media yang rendah ya Bapak. Karena kalau kita rasakan itu percepatan perkembangan teknologi informasi, kemudian perkembangan informasi ini kan tumbuhnya luar biasa. Di samping kalau apple to apple dengan pertumbuhan pendidikan kita, tadi ya kemampuan baca, tulis, masyarakat ini kan tidak imbang dengan percepatan informasi yang begitu cepat ini, menekan kita ini. Dan ini harus disadari oleh semua pihak, harus ada yang mengimbangi. Agar nanti memang masyarakat ini betul-betul bisa terlindungi daripada tekanan-tekanan atau mungkin memang daripada sesuatu yang disengaja lewat informasi media-media yang punya kepentingan tertentu atau kepentingan tidak selaras dengan ide dan cita-cita gagasan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ternyata efeknya besar sekali ya Bapak ya. Ini contoh misalkan ini. Kita misalkan ya, pemerintah punya program yang baik, kemudian ada tekanan informasi yang mengolah sebenarnya itu sehingga masyarakat terjadi kemogokan misalnya, tidak menyelesaikan pembangunan, ini sangat bahaya. Ini akhirnya jadi kayak rencana pemerintah yang bagus jadi mogok cuma gara-gara hal yang kita tidak tahu kebenarannya begitu ya Pak. Kemudian dua, bikin cerah antar orang bisa juga tadi ya. Mas Awo ini sering berkaji ini, jadi tiba-tiba satu kelompok dengan kelompok yang lain itu terjadi miskomunikasi, kemudian muncul sakwasangka. Kalau sudah awalnya sakwasangka, maka kemudian langkah-langkahnya itu pun pasti akan terhambat ya Pak. Terhambat dan menilainya pun pasti akan serba salah. Atau dari sudut negatif, sudut pandang yang akan keluar dari perspektif kita kalau kemudian sudah diawali di sakwasangka atau hasil cernaan informasi yang tidak benar dan sebagainya. Nanti kita akan bahas juga tuh masalah prasangka gitu. Tapi saya ke Pak Yuwanto dulu. Pak Yuwanto sebenarnya kan ya itu tadi yang saya katakan gitu. Literasi media itu kan sudah dilakukan dari berapa tahun yang lalu gitu. Kayaknya dari lebih dari berapa? 7 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu gitu kita udah mulai membahas mengenai hal ini begitu kan ya. Literasi media. Cuman apa sih Pak yang sebenarnya terjadi hingga sampai saat ini sepertinya literasi media itu juga belum bisa merata gitu kan ya, dan pemahaman-pemahaman itu juga belum bisa dipahami secara menyeluruh ke teman-teman gitu. Iya, terima kasih Mbak Nesa. Saya akan mulai dengan merujuk pada pernyataan Pak Ferry tadi bahwa yang disebut tsunami media, terpaan media ini kan kepada siapa saja, ya. Dari anak kecil, ya, yang
sampai kepada orang tua pun sekarang sepanjang mereka punya gadget ya, dan secara konektivitas itu tersambung internet, misalnya ini kita bicara tentang media digital ya, itu semuanya kan bisa potensial ya untuk menjadi apa ya, bisa disebut sebagai korban ya dari apa yang dinamakan ketidakmelekan media itu ya. Nah, jadi kalau tadi ditanyakan kenapa upaya yang sudah relatif lama ini sepertinya masih belum efektif, ya karena kita kembali lagi kepada upaya untuk mencermati kanal atau jalur-jalur yang kita pakai untuk mengembangkan pendidikan literasi ini. Ya. Artinya begini, misalnya kita ambil jalur formal. Ya. Jalur formal itu melalui kurikulum misalnya. Ya. Kurikulum pendidikan formal mulai dari tingkat dasar, menengah, atas sampai universitas. Nah sampai sekarang apa yang disebut pendidikan literasi media ini belum masuk dalam kurikulum. Ya, betul. Beda misalnya dengan kewirausahaan, beda dengan pendidikan anti korupsi, itu sudah masuk. Ya, tapi pendidikan ya, literasi media, nah ini yang belum masuk. Ini tentu sasarannya adalah mereka yang ya masih menempuh jalur pendidikan. Ya. Lalu yang berikutnya untuk jalur non formal, ya tentu ini juga walaupun tidak dalam kurikulum yang formal, tapi menurut saya memang harus dikembangkan kanal atau jalur pendidikan literasi media ini secara masif. Ya. Nah, saya ingin mengatakan ini penting, bahkan sangat penting, karena apa yang disebut sebagai literasi media ini, kalau kita merujuk kepada konstitusi kita, undang-undang dasar kita, ini merupakan hak asasi warga negara. Ya. Saya kutipkan misalnya di dalam pasal 28F, ya, undang-undang dasar kita, terutama di amandemen kedua, disebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki maupun mengolah dan menyempurnakan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, kurang apa lagi kalau amanat konstitusi ini kan amanat yang tertinggi, ini ada di dalam undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu kan dasarnya undang-undang. Nah, oleh karena itu, hak bagi warga negara juga untuk memperoleh literasi media. Dan negara, pemerintah, itu mempunyai kewajiban. Jadi kalau bagi warga negara, literasi itu hak, bagi negara atau pemerintah, itu menjadi kewajiban untuk mengusahakan dan mengembangkan literasi media. Dan juga meskipun dalam praktek penerapannya tentu tidak hanya pemerintah atau negara, semua pihak bertanggung jawab ya, bahkan termasuk juga pemilik industri media itu sendiri kan begitu. Nah, jadi saya kira ada hal-hal fundamental, hal-hal yang mendasar yang belum kita sentuh, terutama kalau kita bicara pelembagaan baik formal maupun non formal dari literasi media atau pendidikan literasi media ini, Mbak Nisa. Oke, baiklah. Nanti saya tertarik tuh sama statement Bapak mengenai industri media itu sendiri harus merupakan kewajiban begitu ya bagi mereka untuk memberikan literasi. Nanti saya akan sampai ke situ. Tapi saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, bagaimana menurut Bapak sekarang keadaan kita terkait dengan literasi media? Kayaknya udah tuntas ya, Pak Ferry. 4 SKS ya Pak? Langsung udah 4 SKS? Bagi saya sederhana aja, bahwa yang namanya literasi media sebagai sebuah program dan pengertian itu memang sudah dikerdilkan dari dulu. Bagaimana maksudnya? Jadi sejak tahun 74, ketika program itu sudah mulai masuk dalam bentuk gerakan-gerakan lembaga swadaya, ya,
oleh pemerintah. Dianggap bahwa literasi itu bagaimana orang cukup memiliki keterampilan membaca, menulis, mendengar, dan mengkonsumsi media. Artinya di situ ada definisi yang Definisinya sederhana. disederhanakan seperti itu. Kalau definisinya seperti itu, selesai. Apa yang sudah kita lakukan selesai. Sementara tuntutan dan definisi literasi yang benar adalah bagaimana seseorang memiliki keterampilan. Keterampilan ini bukan keahlian, keterampilan untuk mencari, mengelola, memanfaatkan informasi untuk kehidupan yang lebih baik. Apakah itu kehidupan pribadi, apakah itu kehidupan bersama. Jadi kalau hanya bisa baca, tulis, dan dengar, selesai. Ada hal lain yang dipinggirkan, ya kan? Kemampuan mengkritisi isi informasi dan mengolahnya. Ini yang diabaikan. Sehingga menurut saya, kalau keadaannya seperti sekarang, orang gampang konflik, gampang tertipu informasi, ya nggak salah. Karena kita semua memang tidak menyiapkan masyarakat untuk bisa memperlakukan informasi dengan benar. Tapi Pak, saya jadi penasaran, itu arti yang sangat sederhana itu, apakah karena zaman dulu itu dalam tanda kutip mengentengkan ini atau bagaimana? Menurut saya karena memang mengabaikan. Karena pemahamannya yang sampai ke sana itu seperti itu, sehingga diabaikan. Sehingga sampai sekarang kita tidak punya kurikulum yang baik. Ya kan? Padahal kalau kita belajar untuk Jawa Tengah misalnya, orang-orang Jawa Tengah itu juga sangat taat kepada budaya mengenai informasi, sehingga muncul istilah-istilah misalnya, nek urung pecus, ojo keselak besus. Apa tuh Pak artinya? Artinya? Kalau belum mampu, ya jangan tampil. Ya kan? Terus kalau ada yang masih sekarang orang berani komentar apa? Iya. Orang Jawa dulu punya pengingat, belum melu ston, anak kuda ikut pacuan kuda. Ini nggak benar kan? Jadi nek urung tingkatannya ya usah ikut-ikutan lah. Jadi kultur seperti ini harus kita ingatkan. Karena kita sebenarnya sudah punya ajaran baik, bagaimana memperlakukan informasi dan bagaimana kita menempatkan diri. Sehingga kita tidak gubiak-gubiuk ya, kesana kemari gampang. Sekarang ini orang gampang ngamuk kan? Karena dengar sesuatu yang dia nggak cek, karena dia nggak punya kemampuan literasi. Betul. Sehingga orang Jawa dulu ngingetin, melu grubyuk orang ngerti rembuk. Wah, ikut rame-rame ini nggak ngerti. Oh, dong. Yang penting rame aja, Pak. Yang penting ngobong rumah ikut gitu kan. serta. Nah, sebetulnya kalau kita punya pemahaman seperti ini, ada budaya-budaya Jawa yang bisa menjadi konten lokal untuk memperkuat literasi. Saya kira ini tugasnya Pak Ferry, Pak Yu, untuk menggaungkan semangat ini bahwa literasi jangan hanya jadi gerakan. Kalau jadi gerakan orang udah apa? LSM yang dulu bergiat di literasi di Semarang itu dulu namanya Lesbi, udah selesai. Di Solo namanya ada LP 2KB udah selesai. Yayasan Pipas di Sriwijaya atau di Medan itu juga sudah tidak. Kenapa? Karena udah kehabisan pelan. Kasih lontaran mentok. Akhirnya mereka minggir. Itu lebih ke karena warga masyarakatnya mementahkan itu atau bagaimana? Karena tidak masuk dalam skema kegiatan inti pendidikan. Apa karena cara the way communication ya? Nah, sekarang kalau anak SD, anak SMP, SMA, apa program literasinya? Bentuknya ekstrakurikuler, majalah dinding, ya kan? Iya. Bikin apa, clipping apa gitu. Ini mohon maaf, menurut saya sangat purba sekali. Di sana sudah nggak ada begitu, kita masih melakukan itu. Jadi seharusnya kita sudah punya kurikulum yang lebih bagus dan budaya Jawa itu punya kekuatan filsafat yang kuat untuk mendukung literasi. Luar biasa, luar biasa. Maksudnya dalam arti kita obrolan literasi media ini sampai dengan budaya dan sebenarnya secara akar budaya di Jawa Tengah ini terutama kita sudah memiliki ajaran itu begitu ya Bapak ya. Nanti kita akan bahas juga. Saya akan tanya pendapat dari Bapak-bapak ini mengenai kemarin ada yang merilis bahwa netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Nanti kita akan bahas itu setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.